Masih bersama kami di Entrepreneur College. Pak, melanjutkan bahasan kita. Ya. Di variabel yang kedua, kita akan banyak membahas mengenai sosial kultur yang menjadi problem terbesar di SDM, Ya. di UKM. Bagaimana itu, Pak? Jadi ada anggapan di masyarakat kita itu, kalau orang Padang pinter dagang, kalau orang Betawi enggak, kalau orang Jawa PNS, ya kan? Tapi kalau orang Tegal itu akan jadi warteg semua. Ah, itu loh. Ada bahkan kalau kita ngomongin mau bakso Solo, jamu Solo, Madura. Ini ada background sosial kultur yang seolah tertrademark kepada para UKM kita. Nah, ini menurut saya penting ya, walaupun memang tradisi-tradisi itu ada. Tapi saya kira yang paling utama bukan soal itu. Tapi problemnya adalah siapa yang berani keluar dari rumah. Saya memang berani merantau. Gitu loh. Jangan lupa masyarakat Padang yang asli dan sekarang tinggal di sana, di kota Padang juga banyak kok yang pengennya jadi PNS, pengennya jadi pekerja, itu banyak gitu. Tapi Padang yang sudah pergi ke Jakarta, setiap gang ada warung Padang, gitu loh, gitu. Di masyarakat Medan, orang Batak pergi ke Jakarta, minimal dia buka ban, ya kan, tambal ban di perempatan jalan, serendah-rendahnya mereka, gitu loh. Untuk jadi pengacara itu ada sosiokultur yang mempengaruhi mereka, gitu ya. Tapi problemnya adalah sebetulnya saya ingin katakan bahwa siapa yang berani keluar dari rumah, itulah yang punya peluang lebih besar. Kenapa? Karena di bisnis yang namanya kewirausahaan itu intinya adalah kan mengelola resiko. Kita keluar dari rumah itu sudah ada resiko, itu loh. Ketika kita berani ngambil resiko, maka satu poin mental kewirausahaan sudah dari Anda. Mengapa dulu ketika kita kembali ke flashback zaman Rasulullah misalnya, ketika Rasulullah hijrah bersama para sahabat ke Madinah, salah seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf mengatakan tidak mau dipasangkan, kan dikasih semua oleh kaum Ansor. Tapi dia katakan enggak cukup saya cukup kasih tahu di mana pasar. Artinya apa di sini? Ya kan? Artinya dia siap menjadi seorang perantau, walaupun di Mekah sana dia punya banyak harta. Tapi begitu sampai di Madinah, dia merantau, dia survive, cukup jauh di mana pasar. Pertanyaannya sekarang, Anda asli Jogja, berangkat ke Jakarta, pamit sama mak dulu, mak pamit mau ke Jakarta, yang ada cari kerja, Mas. Tidak ada di Jakarta, kita bahkan mau jadi pengusaha di Jakarta. Hampir sangat sedikit yang nawaitunya kita merantau ingin cari bisnis, ya. Kalaupun ada masyarakat kita itu sedikit. Jadi artinya di sini bahwa entrepreneurship itu yang lebih penting itu apa sih? Yang terpenting adalah bagaimana how to manage risk, bagaimana memanage sebuah resiko, ya kan? Ketika resiko itu bisa kita kelola, itu hanya bisa lewat pelatihan, lewat treatment, lewat rekayasa yang kita pelajari. Makanya resiko-resiko itu bisa kita minimalkan. Jadilah Anda pengusaha. Gitu. Masyarakat kita yang punya sosiokultural tadi, ada Betawi, ada Jawa, ada Batak, ada Medan, ada Padang, ada macam-macam ini, oke, sangat mempengaruhi karena tradisi itu ada di lingkungan mereka, itu ada, gitu. Mengapa Chinese lebih dominan dari sisi bisnis? Karena memang milieu itu menentukan. Ya, saya sering katakan untuk mengetahui lingkungan ini, Mas Fauzi, tolong cari siapa 5 orang yang setiap hari Anda temui dan tidak mungkin tidak temu dengan 5 orang ini, maka disitulah profil Anda. Jadi kalau 5 orang itu di seputar Anda setiap hari tidak mungkin nggak ketemu. Karena 5 orang ini orang yang setiap hari memberi pengaruh. Ya, istri, anak, mertua, itu adalah orang-orang yang saya kira memberi pengaruh. Dan ini adalah kita kelola seperti apa. Bahkan sangat ekstrim saya sering bilang, istri, suami, anak, mertua, dan bapak. 5 orang ini adalah orang paling jahat. Kenapa? Karena mereka 5 orang ini adalah perampok mimpi-mimpi kita. Dia pencuri kita. Anda dulu waktu kecil pengen jadi pilot, kok sekarang jadi penyiar misalnya. Nah itu kan udah dirampok oleh siapa? Oh, sekolahnya SMK ya Pak, loh kok nggak jadi pilot misalnya gitu kan. Ini perampok 5 orang ini. Tapi jangan lupa, 5 orang ini pula orang yang pertama menghantarkan Anda sampai ke puncak sukses Anda.
Anda mau jadi apa, nggak akan terlepas dari 5 orang ini. Pertanyaannya sekarang, bagaimana mengelola 5 orang ini? Keluarga, istri, anak, kita mau bisnis, ngomong sama istri, nggak boleh, kamu kan gini-gini. Udah berantem dulu sama istri itu. Kan? Itu kan banyak kan, itu karena background keluarga, kultur, sosiokultur masih seperti itu. Kan? Nah, kalau gede nanti jadi apa? Jadi pilot. Nah, kalau gede jadi apa? Jadi dokter. Nah, kalau gede jadi apa? Kita semua akan ngomong seperti itu. Tapi tidak ada yang ngajarin, nah kalau gede jadilah pemilik pesawatnya. Pemilik rumah sakitnya. Jadi mindset orang tua kita hanya mindset pilot, Pak. Bukan mindset pemilik maskapainya. Ini awalnya hanya soal dream kan. Betul. Bagaimana mimpi ini harus di-manage, dikelola menjadi real. Karena jangan lupa semua berawal dari mimpi kan, itu loh. Dulu pesawat terbang itu juga dari mimpi. Besi kok bisa terbang. Tapi faktanya perjalanannya waktu, ada penelitian dan seterusnya. Akhirnya jadi itu pesawat terbang. Besi bisa terbang. Ini semua sesuatu yang impossible. Tapi faktanya perjalanannya waktu menjadi impossible. Kenapa? Mindset tadi. Dan kultur masyarakat kita, yang saya bilang 5 orang tadi, itu tidak memberi pendidikan mindset yang benar. Tentang entrepreneurship. Sehingga sering saya katakan bahwa faktor sosiokultural itu sangat mempengaruhi bagaimana kita jadi pengusaha. Contoh lagi misalnya, saya bangkrut ratusan juta, meninggalkan hutang di mana-mana. Saya pulang kampung, Mak, Pak, aku di Jakarta bangkrut. Rasa malunya apa? Gimana kan? Betul. Orang tua sederhana nasihatinya. Udah kuduga, kamu ini kagak bakat jadi pengusaha. Apakah kita dapat solusi dengan datang kepada orang tua yang seperti itu? Nggak bisa dapat solusi, Pak. Yang ada kita juga harus tetap nyari duit buat bayar utang. Kan begitu kan? Nah, artinya di sini lingkungan itu sangat mempengaruhi. Tapi beda kalau kita datang ke keluarga, kita kasih tahu, Pak, aku bangkrut sekian juta, sekian ratus, problemku utang begini. Oke, gini aja. Kita cari solusi. Begini caranya, begini caranya. Aduh, ada solusi. Minimal semangat deh. Gitu loh. Tapi problemnya, dia nggak pernah melakukan, dia PNS, dia jadi pegawai, dia hanya petani. Keluarga kita hanya seperti itu. Dia nggak bisa menjadi solusi bagi problem kita yang hari ini kita jadi pengusaha. Akhirnya kita jadi pengusaha lari sendiri-sendiri aja. Otodidak di lapangan, itu yang sering katakan, saya atau banyak orang lain misalnya menjadi pengusaha karena mengutin ilmu di jalanan. Not by design Anda jadi seorang pengusaha. Tapi dengan pelatihan yang cukup, kita bisa mendesain seseorang menjadi seorang wirausaha. Dan komunitas juga, Pak, ya? Dan komunitas tadi, jadi wirausaha dan komunitasnya, karena dia akan momentum kita. Ya. Mungkin kalau saya tidak akan berdiri di sini kalau tidak memiliki komunitas-komunitas seperti itu. Karena dengan komunitas seperti itu kita sudah saling gosok. Ya, saling gosok. Lama-lama juga kita lari juga. Sasat. Harus jalan kita. Hal seperti itulah yang harus kita lakukan, Mas Ozi. Jadi sosiokultural, sekali lagi, keluarga, masyarakat, itu selalu harus kita ciptakan untuk mendukung kita. Atau tidak bisa, itu gantung ke kita. 5 orang tadi yang saya sebut tadi, sekaligus bisa menjadi orang jahat, tapi di saat yang bersamaan dia menjadi motivator utama yang mengantarkan kita sukses. Pertanyaannya sekarang, mau Anda apakan 5 orang ini? Dan 5 orang ini adalah orang terdekat dengan Anda. Berarti lebih kepada pribadi kita. Pribadi sebetulnya ya. Mulai dari pribadi kita dulu kan. Kita bisa menciptakan lingkungan terdekat kita, sosiokultural kita ini. Kita bisa ngelola mereka atau kita yang dikelola mereka. Karena kebanyakan kalau misalnya kita sosiokultur kita kan hormatilah yang tua seperti itu, Pak. Dalam konteks hormat seperti itu, yes, tidak ada masalah. Tapi dalam berbisnis, tetap utang ya utang gitu loh. Tidak melihat kakak terus muda, Pak, ya. Ketemu sah ya tidak bisa dong. Utang itu tetap utang harus bayar. Ya, itu kan ada transaksi seperti itu kan. Ya, profesional. Jadi artinya di sini kita nggak bisa bahwa faktor kultur ini karena sekaligus bisa menjadi bumerang, tapi sekaligus juga menjadi pemicu kita menjadi pemenang. Kembalinya hanya kepada siapa? Kepada diri kita. Kita bisa ngapain? Apa kita yang tenggelam? Atau kita yang ditenggelamkan. Itu aja akhirnya. Pilihannya. Solusinya, Anda akan bisa mempengaruhi orang yang lain, Anda akan menjadi pengendali bagi orang lain kalau Anda punya ilmunya. Leadership-nya, Anda punya kemampuan, Anda punya pengalaman, Anda punya itulah gunanya pelatihan, itulah gunanya kita berorganisasi, itulah fungsinya kita banyak relasi dan seterusnya.
Baik. Diskusi yang menarik pemirsa. Iya. Artinya pentingnya pelatihan seperti itu Pak ya. Iya. Sampai sejauh mana kita akan mampu menyikapi kendala-kendala yang menghadang Ya. ketika kita memulai untuk memutuskan berwirausaha. Ya. Baik pemirsa, kita akan sampai di segmen terakhir tentu, tapi kita akan kembali lagi setelah jeda iklan yang satu ini.